Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif untuk SMK kelas 10. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gambar sketsa. Adapun kompetensi dasar yang mau dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.10, mengevaluasi hasil sketsa gambar benda 2 dimensi dan 3 dimensi standar proyeksi ortogonal. Kompetensi dasar 4.10, menyajikan hasil evaluasi sketsa gambar benda 2 dimensi dan 3 dimensi standar proyeksi ortogonal. Mari kita lihat pengertian gambar sketsa. Apa itu gambar sketsa? Gambar sketsa merupakan gambar ide awal untuk mengekspresikan gagasan tertentu ke dalam gambar desain. Jadi gambar sketsa merupakan desain awal yang diinginkan oleh pencetak ide atau orang yang punya ide, yang kemudian dapat dikomunikasikan dengan perancang gambar agar dapat menjadi sebuah gambar kerja yang pada akhirnya dapat diwujudkan menjadi sebuah benda. Jadi pada awalnya adalah ide itu digambar dalam bentuk sketsa. Sketsa itu diberikan kepada para perancang gambar supaya menjadi sebuah gambar kerja, sehingga para pekerja bisa memproduksi sesuai gambar itu. Menggambar sketsa pada dasarnya adalah menarik garis dengan tangan bebas, tanpa dibantu mistar atau penggaris. Dengan demikian, kualitas garis harus diperhatikan sesuai dengan karakter dan jenis gambar yang akan disajikan. Kualitas garis yang dibuat oleh pensil akan ditentukan oleh tingkat kehitaman atau tingkat ketebalan garis dan lebar garis. Lalu, jenis-jenis sketsa. Mari kita lihat apa saja jenis-jenis sketsa itu. Yang pertama, gambar garis besar. Jadi gambar garis besar itu merupakan sketsa gambar yang berupa garis-garis dengan bentuk sederhana dan tanpa rincian. Dan sketsa tidak selesai, jadi hanya garis besarnya saja secara global supaya orang bisa langsung melihat. Kemudian gambar sketsa cepat. Sketsa cepat merupakan sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra sketsa yang telah selesai. Jadi ini sudah lebih detail dari sketsa tadi. Dan yang terakhir adalah sketsa studi citra. Jadi sketsa studi citra merupakan coretan-coretan yang dilakukan dengan cepat dan kurang rinci. Yang penting adalah bentuk umum atau bentuk globalnya saja dari suatu gambar atau lukisan bisa terlihat. Ini tentang sketsa studi citra. Itu tadi jenis-jenis sketsa. Kemudian kita lihat unsur-unsur dalam sketsa. Apa saja unsur dalam sketsa? Yang pertama tentu adalah garis. Garis itu menjadi unsur yang paling utama, karena disinilah bidang pada gambar bisa tercipta. Ada dua macam garis yang dapat digunakan, yaitu garis datar, baik vertikal maupun horizontal, dan garis melengkung. Unsur yang kedua adalah bidang. Bidang dapat dibuat dari garis-garis yang disatukan. Pada hakikatnya, bidang juga dapat menjelaskan tentang bagian kecil dari suatu gambar. Hal ini terjadi karena bidang masih berkaitan dengan bentuk. Yang ketiga, bentuk. Bentuk mempunyai pengertian gabungan dari sejumlah bidang, sehingga gambar yang diciptakan dapat memiliki makna dan arti yang bisa dikenali. Pada unsur ini, gambar sudah terlihat lebih baik karena utuh dan menerangkan tentang suatu keadaan atau suatu benda. Jadi bentuknya itu sudah kelihatan. Orang sudah mulai bisa menangkap apa yang mau digambar dalam sketsa ini. Kemudian warna. Sebenarnya pada sketsa gambar itu hanya ada dua warna ya, yaitu hitam dan putih. Namun kombinasi dari keduanya itu bisa menghasilkan warna baru, yaitu abu-abu, sehingga dapat dijadikan pula sebagai salah satu pemberi efek gelap dan terang dari sebuah gambar. Yang terakhir,
pencahayaan. Unsur pencahayaan atau efek pencahayaan di mana fungsi menuangkannya pada gambar adalah untuk mempertegas tampilannya. Dari mana arah cahaya ini maksudnya. Keberadaan efek ini sangat penting supaya gambar tidak hanya tampak sebagai garis-garis biasa yang disatukan dan menjadi suatu bentuk tertentu saja, tetapi mempunyai sisi berbeda yang lebih bermakna. Itu unsur-unsur sketsa. Oke, mari kita langsung ke langkah berikutnya, membuat sketsa gambar. Apa saja yang harus kita lakukan dalam supaya membuat sketsa gambar dengan benar? Yang pertama, gunakan alat yang tepat. Alat yang pertama paling utama adalah pensil. Pensil itu ada dua macam. Pensil H merupakan pensil yang paling keras dan digunakan untuk menggambar garis lurus, garis tipis, dan garis yang tidak berbaur pada sketsa. Pensil B merupakan pensil yang paling lunak, digunakan untuk menggambar garis gosok atau garis kabur dan untuk membuat bayangan pada sketsa. Masih soal alat, yang kedua kertas. Kertas merupakan media dalam menuangkan ide atau gagasan yang nantinya akan menjadi gambar yang dapat dipahami. Gunakan kertas yang tepat untuk menghasilkan sketsa yang baik. Masih bicara soal alat, yang ketiga adalah penghapus. Penghapus itu tidak kalah penting, karena pada saat terjadi kesalahan harus dihapus. Nah, di sini perlu penghapus yang bersih dan lembut dan tidak merusak kertas. Yang kedua, pemilihan objek gambar yang tepat dan sesuai. Kita lihat dulu objek gambar dengan baik sebelum kita buat gambar sketsa. Perhatikan hal-hal berikut. Sumber cahaya, termasuk di dalamnya adalah arah cahaya, tentu berkaitan dengan juga posisi bayangan. Kemudian apabila benda itu bergerak, ada gerakan, perhatikan gerakan-gerakan yang terjadi pada objek. Dan kemudian tentukan bentuk primer objek atau bentuk utama objek. Yang ketiga, jangan menggambar terlalu ditekan. Karena fungsi gambar sketsa adalah menggambar bagian kerangka dari gambar. Maka mulailah berlatih menggerakkan tangan dengan ringan tetapi cepat dalam membuat garis-garis pendek. Dengan tidak ditekan, kita juga akan mudah dalam menghapus apabila terjadi kesalahan. Yang terakhir, berlatihlah menggambar cepat. Membuat sketsa tanpa henti sehingga garis yang dihasilkan juga tidak putus. Hindari menggambar garis yang tumpang tindih dan hapus garis yang tidak perlu. Oke, kemudian langkah-langkah membuat sketsa gambar. Cukup panjang langkahnya ya, tapi bisa kita pahami. Yang pertama, membuat garis lengkung secara tipis-tipis. Jadi garis lengkung dulu ya, baru membuat garis horizontal secara tipis dan membuat garis vertikal secara tipis. Maka dengan 3 langkah ini sebuah bidang awal akan tergambar, mungkin juga sebuah bentuk awal. Kemudian 4, menebalkan kerangka gambar dengan mengikuti garis tipis yang telah dibuat. Jadi garis tipis tadi ditebalkan. Kemudian sesuaikan ketebalan garis dengan sifat garis sesuai aturan. Nah, ingat aturan gambar di depan di awal. Garis tampak, garis bayangan, garis yang tidak kelihatan. Nah, maksudnya di situ. Sesuaikan ketebalan garis dengan sifat garis itu, supaya orang bisa membedakan mana itu yang tidak tampak, mana yang merupakan bayangan, mana yang merupakan gambar dari bentuk. Yang keenam, garis benda yang perlu kelihatan adalah satu bagian. Dalam hal ini adalah tampak depan tentunya. Yang ketujuh, garis benda yang tidak tampak dengan garis putus-putus dengan ketebalan setengah bagian. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di nomor 5 ya. Ini fungsi dari garis-garis gambar yang sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya.
Dan ini juga salah satu fungsi dari pensil, jenis pensil gambar. Kemudian apabila ada garis sumbu, buatlah sesuai dengan aturan menggambar garis sumbu, yaitu garis titik dengan ketebalan sepertiga bagian. Kemudian garis bergelombang dengan garis putus-putus tipis. Kita lihat contoh gambar ini. Kita tadi di judul ada di KD ada ini ya, sesuai kompetensi dasar untuk gambar proyeksi ortogonal. Ada sebuah gambar ini. Ayo coba gambar apa ini? Bagi orang otomotif pasti tahu. Gambar ini mencoba digambar dalam bentuk sketsa dalam proyeksi ortogonal. Kita lihat coba. Ini tampak apa? Ini pandangan dari mana? Bisakah diketahui? Coba kalian jawab dalam komen. Ini tampak atas, betul tidak? Ini tampak atas, dilihat dari atas ini. Secara sketsa, dan ini tampak depan. Paling gampang menentukan ini tampak depan. Di sini, dilihat dari sini, ya. Ini satu contoh menggambar sketsa. Contoh kedua, ada sebuah benda seperti ini bentuknya, bentuk 3 dimensinya. Kemudian ketika benda itu digambar dalam proyeksi ortogonal, entah itu proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa, coba tebak saja deh, ini proyeksi Amerika atau Eropa. Walaupun ini hanya sketsa, tapi mestinya bisa dilihat. Ini tampak atas atau depan? Ya, betul. Tampak depan atau samping dari sini. Ini adalah tampak atas, karena ini ada lubang kecil, lubang, dan ini dilihat dari sini. Ya, ada lubang ini digambar di sini. Ada bentuk vertikal ini dalam bentuk garis. Ya, itu salah satu contoh gambar sketsa dalam bentuk proyeksi ortogonal. Silahkan kalian bisa cari benda-benda atau barang-barang teknik yang mudah, yang sederhana, yang kecil sebagai latihan kalian dalam menggambar sketsa. Pilihlah gambar yang paling gampang, yang paling mudah bentuknya. Silahkan kalian lakukan di rumah masing-masing untuk melatih keterampilan kalian dalam membuat gambar sketsa. Nah, itu anak-anak, pertemuan kali ini materi tentang menggambar sketsa. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.